it. Betapa semangatnya Putri Ciri untuk bisa jadi kuat seperti Geralt, meskipun agak keras kepala, tapi latihan bukan tentang cepat atau lambat menjadi kuat, ada hal lain yang harus diterapkan juga, yaitu disiplin. Namun tiba-tiba Putri Ciri mendapat sebuah penglihatan. Tanpa menceritakannya, Putri Ciri langsung pergi gitu aja, tapi ada sosok berjubah hitam yang sedang mengawasi. Cenah geng, siapakah dia? Kating, atunya. Nah, ini yang belum sempat saya jelaskan. Kenapa Aretuza yang suka menjadi latar bagi para penyihir, di mana Bernard, bahkan bangunannya saja tidak pernah ditampilkan sama sekali. Jadi semua ini karena lokasi Aretuza yang letaknya berada di tempat netral. Selain itu fasilitasnya juga lebih wah daripada Bernard. Udah gitu penyihir Ceweweu lebih punya peran besar dalam dunia politik mereka. Makanya Brotherhood juga bermarkas di sini, dan kali ini mereka memanggil Istredd yang sejatinya bekerja sebagai peneliti di bawah kerajaan Nilfgaard. Untuk mencari informasi, barangkali Istredd pernah mendengar tentang rencana Nilfgaard, tapi si Istredd di sini memilih tidak mengatakan apapun, jadi pembahasan dialihkan ke Elf yang sempat terlihat berbondong-bondong menuju Cintra. Lagi-lagi, Brotherhood ini tidak pernah satu suara. Yang satu menekankan kalau Elf bukan musuh kita, tapi yang satunya lagi ngotot kalau Elf adalah ancaman baru. Karena mereka sudah bergabung Nilfgaard, dan jika kita tidak bisa mengendalikan itu, maka semuanya akan semakin rumit. Terlebih saat ini kita sudah kehilangan 14 penyihir. 13. Yuna. Bangsa Elf dimukimkan di Cintra, bahkan informasi yang sudah menyebar membuat semua Elf berbondong-bondong ke Cintra. Beda cerita dengan di Kaer Morhen, Vesemir rupanya penasaran, tapi usaha dia untuk mengembalikan Eskel sia-sia. Pada akhirnya mereka pun mengikhlaskan Eskel lalu mengantarnya ke tempat peristirahatan terakhir. Now you can rest. Getting tired. Putri Ciri yang sedang berlatih di ledek Witcher lain katanya ngimpi bisa menjadi seperti kami kalau hanya mukulin bebegig. Yang ini dong, biar lebih menantang. Go on. Give it a try. Are you sure about this? Nice try, princess. Admit it. You belong in a castle. Kembali ke Aretuza, sangat miris sekali nasib Bieni ini. Alih-alih disambut hangat sebagai pahlawan Sodenhill, ia malah dicurigai. Strego Boy bahkan sampai menggunakan genjutsunya untuk mengakses secara paksa ingatan Bieni. Padahal tindakan itu kalau dilakukan terhadap sesama penyihir, jatuhnya telah melanggar kode etik penyihir. Tisai yang memergoki hal itu pun langsung menghentikan Strego Boy. You will answer to this. Geralt yang baru kembali diminta untuk melihat Putri Ciri. Betapa gigihnya dia demi bisa mencapai keinginannya, obstacle demi obstacle. Kini bisa ia lewati tanpa hambatan dan nyaris saja bisa menyelesaikannya. So close. Di Aretuza, Strego Boy disidang di hadapan semua anggota Brotherhood, tapi Strego Boy di sini berdalih untuk keamanan. Dia berkata bagaimana mungkin tanpa sihir Yennefer bisa lolos dari Nilfgaard.
Udah gitu tidak ada lecet sedikit pun kecuali dia ada main sama mereka. Dengan begitu dia pun dimaafkan dan hasil dari sidang tadi saya beritahukan pada Yennefer. Kami telah sepakat untuk membuktikan kalau Yenny tidak berada di pihak Nilfgaard. Yenny harus membunuh Panglima Nilfgaard yang tertangkap waktu itu Thea. Geralt mengobati Putri Ciri sambil sedikit mengingatkan supaya Putri Ciri tidak terlalu nekat dan gegabah. Tapi dia tidak terima keinginannya untuk kuat sulit dihentikan. Namun Geralt menemukan sebuah retakan yang bikin Geralt mikir kenapa ada secuil kain juga. Sementara Yennefer yang akan kabur ketahuan Istred memberitahunya kalau Aretuza sudah dikelilingi mata-mata Stregoboi, ia pun pergi. Lalu terbitlah Deathless Mother. Keesokannya, Putri Ciri yang kembali berlatih dihampiri Geralt. Pasca menemukan retakan Thea, Geralt jadi penasaran dengan penglihatan Putri Ciri yang kemarin. Dia pun memberitahu Geralt kalau dirinya seperti ada yang narik. Geralt pun minta detail lokasinya yang ternyata berada di hutan tidak jauh dari Kaer Morhen. Lantas mereka berdua pun segera on the way tapi malah bertemu dengan Eskel. It's Eskel Slashy. It's missing a hand. Setelah Verena, kini si monster congcorang seolah-olah mereka kenal dengan Putri Ciri. Tapi Geralt langsung mengeksekusinya dengan paten, cuma kita alihkan dulu ke Yennefer. Mau tidak mau, Yenny harus membunuh Panglima Nilfgaard yang ternyata itu adalah si Cahir. Eksekusi ini lebih ke seperti upacara karena dihadiri oleh Raja-Raja Utara untuk menunjukkan betapa kuatnya penyihir dan kami berada di pihak Kerajaan Utara. Where's Triss? She was summoned away this morning. Today, we must unite again against a common enemy. Wah, tindakan Yenny pasti dianggap sebagai pengkhianat. Tapi bukan gitu juga, gengs. Sebelumnya dia sudah punya niat untuk kabur karena sadar tanpa sihir posisinya di Aretuza sangat berbahaya. Kenapa dia melepaskan Cahir? Karena dia butuh perlindungan, jadi semua ini pure demi menyelamatkan diri dan tentunya Yennefer tidak ingin kembali menjadi pion para Brotherhood. Keesokannya sambil menyelam ke selak air, latihan sambil berburu bagong, tapi Putri Ciri malah tikosewa dan bertemu dengan si Triss. Jadi ternyata maksud panggilan untuk si Triss adalah ini. Vesemir yang mengundang si Triss jelas tidak melalui Brotherhood karena sangat berbahaya jika ketahuan ada Witcher yang datang ke Kaer Morhen. Jadi intinya si Triss datang ke sini diam-diam. Bahkan sepertinya sering karena terlihat mereka begitu akrab tapi kita belum tahu apa tujuannya. Beralih dulu ke kerajaan Redania di utara, terlihat mereka sudah mulai nangkepin para elf karena takutnya malah ikut bergabung ke Nilfgaard. Yennefer yang lewat ke situ tiba-tiba ada burung yang berubah jadi selebaran kertas. Dan itu adalah sayembara, siapa yang bisa menangkap pengkhianat namanya Yennefer, baik hidup atau mati maka akan diberi imbalan yang sangat besar. Opportunists and assassins lurk where you least expect them. I will not live in fear. Nor would we ask you to. Raja Vesemir hampir saja keracunan, beruntung kepala intelijen Redania bernama Dijkstra datang tepat waktu. Ia pun menunjukkan kalau air itu beracun pada pelayan satunya lagi.
Padahal pelayan-pelayan itu sudah ada sejak mereka berumur 12 tahun, tapi itu menunjukkan betapa kerasnya dunia politik di kerajaan Redania. Kembali ke Kaer Morhen, Geralt memberitahu Putri Ciri kalau kedatangan penyihir Triss adalah untuk menjadi mentormu. Tapi dikarenakan hari sudah semakin poek, Putri Ciri pun disuruh istirahat. Kita alihkan dulu ke Yennefer yang dicurigai oleh beberapa prajurit. Tapi mereka berhasil lolos dengan pergi ke gorong-gorong. Di sana mereka bertemu Ebb yang sedang menyelinap akan pergi ke kapal Cintra, jadi kebetulan banget. Mereka pun akhirnya pergi bersama. Jadi Geralt manggil Triss ingin supaya dia meneliti Putri Ciri, mulai dari asal-usul hingga potensinya, karena Geralt sendiri sangat minim informasi. Dia hanya tahu ibunya yang kala itu sempat mengeluarkan kekuatan besar bak seorang penyihir. Satu lagi, Putri Ciri seperti bisa melihat masa depan, ditambah akhir-akhir ini Geralt merasa ada banyak sekali keanehan, di mana Geralt yakin semua itu ada hubungannya dengan Putri Ciri. Terakhir, Geralt menunjukkan satu monster yang belum pernah ia lihat sebelumnya, dan dia hanya mengincar Putri Ciri. Apakah mungkin ada penyihir yang membuat monster itu untuk menangkap atau membunuh Putri Ciri? Masalah itu si Triss ragu karena sudah berabad-abad penyihir dilarang menciptakan monster. Tapi untuk membuktikannya ada satu metode yang bisa si Triss lakukan, namun hasilnya baru bisa diketahui esok hari. We'll know by morning. Ternyata itu si Kraken sempat menarik Yennefer juga, tapi ia masih selamat. Tewajes ya, Ebb yang ini, yang satu ketarik, yang satunya malah kabur. Kini mereka pun semakin dekat ke kapal. Hanya tinggal menunggu momen saja. Yennefer mendengar suara lantunan syair dengan suara yang tidak asing. Dan ternyata benar itu adalah si Jaskier yang sudah kembali ke profesinya sebagai penyair keliling di bar-bar. Master of Spies adalah gelar yang disandang oleh Dijkstra. Keahliannya ada pada intrik, manipulasi, dan jaringan spionase. Kita tahu Raja Balu Nilfgaard sangat rahasia dan misterius. Tidak ada satu kerajaan pun yang tahu tentangnya. Tapi dengan keahliannya, Dijkstra memanfaatkan celah aliansi antara Nilfgaard dan Elb. Dia berhasil memanipulasi satu Elb untuk menjadi mata-mata yang akan dikirim ke Cintra, dan dia adalah... Good morning, Ciri. Morning. Today, I was hoping you'd come and help me in the lab. I can show you a few incantations. Mereka pun segera ke lab untuk ngecek apakah monster congcorang ada kaitannya dengan penyihir. Setelah dianalisa tidak ditemukan adanya alkimia mutagen, itu artinya si congcorang pure monster. Tapi ada satu yang aneh, mereka menemukan stalactite alias serpihan kecil dari batu langka bernama monolith. Bukan hanya menempel pada monster congcorang, tapi stalactite juga ada pada bagian tubuh Lesi yang waktu itu dibawa Eskel. Jadi kesimpulannya dua monster ini berbeda tapi seperti berasal dari satu tempat. Lalu apa cenah monolith itu? Kalem, nanti kita akan jelaskan sama ahlinya. Geralt menatap tajam ke arah Putri Ciri, dia pun akhirnya bercerita kalau pada saat Nilfgaard nyerang Cintra, Putri Ciri sempat melihat monolith hancur, tapi saat ditanya bagaimana, Putri Ciri pingsan dengan penglihatan dirinya berada tepat di depan batu monolith. Setelah sadar, Putri Ciri pun menjawab pertanyaan Geralt. Dirinya lah yang telah menghancurkan batu monolith dengan teriakannya akibat ketakutan. Sama kesatria hitam Thea, saya pun baru ngeh ternyata dia adalah si Cahir. Tapi it's okay, Geralt akan pergi ke Cintra untuk memperbaiki itu. Sementara Yennefer dia mendatangi Jaskier untuk minta tolong supaya membawa kami ke Cintra. Jaskier tahu bagaimana nasib para elf, tentunya itu juga berdampak pada Yennefer karena setahu Jaskier Yennefer adalah setengah elf, jadi dia akan membantunya kabur. Sedangkan Geralt sebelum ke Cintra disarankan untuk menemui seseorang. Dia adalah seorang peneliti Nilfgaard yang ditugaskan di Cintra dan akan mengantarnya menggunakan portal. Foltest has fortified Bruges beyond recognition.
Geralt sudah sampai di tempatnya Istred, tapi dia terlihat ngos-ngosan. Selagi ngumpulin napas, kita beralih dulu ke Yennefer. Jaskier sebenarnya gagal mengalihkan perhatian, tapi Elf yang kabur waktu itu dia menebus kesalahannya dengan mengalihkan semua petugas. Sepertinya dia juga modar nyusul temannya. Setelah di kapal, ternyata si Fuckboy ada di grup Elf ilegal juga. Sangat pintar cara si Dijkstra nyusupin Elf. Sebelum pergi, Jaskier mendoakan Yennefer supaya selamat sampai tujuan. Tapi ada tiba-tiba wah, dotrengnya sudah ringsek, gengs. Apakah Jaskier baik-baik saja? Kita balikan dulu ke Kaer Morhen. Vesemir tidak sengaja lewat ke jalur latihan Putri Ciri. Dia menemukan tanaman langka yang sangat mustahil tumbuh. Untuk memastikan, dia pun membawanya ke Citris yang sejatinya penyihir alkimia. Dan Citris membenarkan kalau itu adalah tanaman Fineweed. Hanya tumbuh ketika Elder Blood tumpah, sedangkan Elder Blood-nya sendiri sudah musnah beberapa generasi lalu. Pada intinya setelah ditelusuri, Vesemir menemukan tanaman ini tidak hanya tumbuh di satu tempat, melainkan di beberapa tempat di mana Putri Ciri terluka. Vesemir, these are new buds. Exactly. Ciri. Kita flashback dulu tipis-tipis kejadiannya sebelum Jaskier bertemu Yennefer di penjara kerajaan Cintra. Kita diperlihatkan seorang penyihir buangan yang terkenal dengan kebrutalannya bernama Rience. Ratu Calente kala itu sampai memenjarakan dia di sel khusus dengan dalih ancaman keluarga, dan Ratu Calente tahu betul kalau targetnya adalah Putri Ciri. Cuma kala itu si Rience ini tidak bisa diajak kerjasama dengan cara apapun. Dia tetap bungkam, tidak mau buka mulut tentang siapa yang menyuruhnya. Jadi dia benar-benar diasingkan sampai kematian Ratu Calente saja baru tahu. Seorang penyihir Aretuza bernama Lydia, dia juga masih misterius karena sebelumnya tidak pernah muncul dimanapun. Mereka sebenarnya sudah saling mengenal, cuma setahu Rience, Lydia adalah penyihir yang ditempatkan di Nilfgaard karena dia datang untuk menawarkan kerjasama dalam pemburuan Putri Ciri. Kenapa beranggapan begitu? Karena Rience tahu hanya Nilfgaard yang sangat agresif menginginkan Putri Ciri. Tapi faktanya, Rience salah karena Lydia tidak bekerja untuk Nilfgaard, melainkan seseorang yang sifatnya individual, dan itu sangat sesuai dengan prinsip Rience yang tidak mau berkecimpung dalam dunia politik, jadi dia pun setuju dengan tawaran Lydia. Ternyata pada saat Yennefer mendengar suara Jaskier melantunkan syairnya, Rience ada di situ, geng, sedang mengawasi si Jaskier. Dan Rience lah yang telah nangkap Jaskier di pelabuhan. Hal itu juga telah membatalkan kepergian Yennefer. Demi mencari Jaskier, Jaskiernya sendiri terikat di suatu ruangan. Fucking. Hello, Jaskier. Geralt yang sudah ngumpulin napas, dia pun memperkenalkan diri datang ke sini atas referensi Citris. Dengar-dengar kau sangat tertarik dengan benda-benda aneh. Tahu dong ada monolit yang hancur di pinggir kota? Nah, Geralt berteori para monster bersarang di sana. Beliau berpikiran dengan hancurnya monolit membuat mereka semua keluar dari sarangnya. Will you help me or not? Yennefer nyewa seorang Jablay untuk mencari tahu keberadaan orang bernama Jaskier. Kenapa ke Jablay? Karena pikiran Yennefer, bajingan itu sukanya ngejablay. Jadi Jablay udah sangat pas untuk dijadikan intel. Selang beberapa saat, si Jablay kembali, tapi tidak ada orang yang namanya Jaskier. Dia pun menyarankan supaya mencarinya di tempat di mana dia sering nongkrong. Seketika Yennefer pun keinget dengan kedai tempat biasa Jaskier mentas. Dan benar saja dia berada di sana sedang disiksa Rience supaya Jaskier mengatakan di mana Geralt berada. Tidak main-main, sihir yang menjadi andalan ia gunakan supaya Jaskier mau buka mulut. Tapi apalah daya, Jaskier yang benar-benar tidak tahu hanya bisa mengatakan Kaer Morhen yang dia sendiri tidak tahu di mana letaknya. I knew I'd find you, eh? This is my wife. No, please don't hurt. Just leave her alone, please. She's done nothing.
chances of erosion to even make a dent in Stella side this. I have to go down there. We have to go down there. Saat Putri Ciri berlatih, tiba-tiba Pesemir datang memberitahu si Tris kalau kedatanganmu dan Putri Ciri ke sini bukanlah sebuah kebetulan. Pesemir memberitahu si Tris, konon katanya Elder Blood adalah salah satu bahan utama dalam pembuatan Witcher. Si Tris tahu kemana arah pembicaraan Pesemir, jelas dia menolak karena Putri Ciri bukan bahan eksperimen, tapi maksud si Pesemir juga bukan begitu. Ia pun menceritakan bagaimana Witcher yang hampir punah. Pesemir juga tidak muluk-muluk seperti menguras darah Putri Ciri atau apalah itu. Pesemir hanya ingin ada Witcher baru meskipun itu cuma satu. Mendengar hal itu Tris pun merasa kasihan juga, dia akan melakukan itu, tapi atas dasar keinginan Putri Ciri. Lantas Pesemir pun menunggu Putri Ciri selesai latihan. Dengan gercep ia nyiapin minum sambil ngajak Putri Ciri ke sebuah ruangan. Dia bercerita bagaimana monster hampir memusnahkan manusia sebelum kemunculan Witcher. Dia juga bercerita bagaimana Kaer Morhen diserang hingga tidak bisa lagi menciptakan Witcher. Juga berangsur-angsurnya Witcher gugur di setiap musim dingin sementara monster semakin banyak dan berevolusi. Pesemir memperlihatkan tanaman Feywild, tanaman yang hanya akan tumbuh jika Elder Blood tumpah. Kau tahu kenapa saat ini bisa tumbuh? Apakah kau pernah melihat tanaman itu? Jawabannya iya, tanaman itu tumbuh di sepanjang jalur latihan tempat aku berdarah-darah. Pesemir menambahkan kalau kedatanganmu ke sini adalah takdir. Dengan sebotol darahmu, kau bisa menyelamatkan Witcher juga banyak manusia generasi berikutnya. Setelah dipikir-pikir, Ciri setuju tapi ada satu syarat, kau harus melakukan dulu itu terhadapku. Forget it. Ya, Pesemir tidak mau ngambil resiko, tapi di sini Putri Ciri maksa. Apakah Pesemir akan melakukannya? Jika iya dan berhasil, gak kebayang bagaimana kekuatan Putri Ciri. Geralt yang sudah sampai di bawah tidak menemukan adanya tanda-tanda monster pernah atau bersarang di sini. Istredd pun mengutarakan pendapatnya. Menurut buku sejarah tentang monolit, benda itu adalah batu raksasa kuno yang tersebar di seluruh kontinen. Batu tersebut muncul pasca tragedi Conjunction of the Spears, yaitu bertabrakannya 3 dunia, dunia elf, dunia manusia, dan dunia monster. Akibatnya banyak dunia tercerabut dari jalur dan portal antar dunia yang tidak stabil. Alhasil, sebagian manusia dari planet bumi dan sebagian monster dari planet monster terdampar di kontinen alias dunianya para elf. Terjawab kenapa bangsa elf merasa paling tersakiti. Mereka terusir dari rumahnya sendiri karena manusia berkembang sangat pesat. Berbeda dengan elf, tragedi Conjunction malah membuat mereka mandul sehingga tidak pernah lagi melahirkan anak dalam 1000 tahun terakhir. Geralt menanggapi sejarah itu, jika setelah bertabrakan ketiga dunia itu tidak menyatu, melainkan terpisah kembali ke orbitnya masing-masing, berarti monolit ini bisa jadi semacam portal dunia. Monster itu bukan baru, melainkan mereka ada sejak lama di dunia mereka, baru datang ke sini karena portal dunia terbuka. They're using the Harmonless as gateways. Wah, beneran dilakuin, gengs. Tris mencoba meracik Trial of the Graces bukan berdasarkan formula, melainkan keahliannya sebagai penyihir alkimia. Melihat hasilnya, Pesemir mengiyakan kalau ramuan ini sama persis dengan Trial of the Graces. Meski si Tris di sini semu-semu kaget karena baru tahu kalau Putri Ciri ingin menjadi Witcher baru pertama. Lantas ia pun nyusul Putri Ciri yang hendak bersiap. Tris mencoba mengobati putus asa Ciri dengan menawarkan metode Doldurza, yaitu pergi ke lembah jiwa untuk mengetahui asal-usul Putri Ciri, bahkan kita bisa mengetahui asal-usul kekuatanmu. Putri Ciri pun setuju. Seketika mereka berada di lembah jiwa, memperlihatkan secara mundur dari setiap kehidupan Putri Ciri, dari masa kecil, masa balita, detik-detik kedua orang tua Ciri sebelum meninggal. Istredd bercerita kenapa ia datang ke Cintra. Istredd pikir di Cintra ada seorang cewek bernama Yennefer. Mendengar hal itu, Geralt pun langsung alohok karena dia pun juga kenal dengan Yennefer. Jadi ini adalah dua Johnny yang telah merasakan Yenny. Istredd berkata kini ia kembali kehilangan Yenny pasca insiden Soden.
Harusnya ia mendapat apresiasi dan perlindungan di Aretuza, tapi yang mereka lakukan malah sebaliknya. Sontak Geralt semakin bingung, tapi pada akhirnya dia tahu kalau Yennefer masih hidup. Mereka sampai ke masa di mana keturunan Elder Blood generasi pertama lahir, menggamblangkan kalau putri Ciri ini masih keturunan elf. Di sini Triss mulai merasakan keanehan. Nenek moyang Ciri ia terluka parah entah disebabkan oleh apa. Saat si Triss mencoba menahan rasa sakitnya, dia tiba-tiba nyengkek si Triss yang seharusnya itu tidak bisa ia lakukan. Ciri juga tidak bisa berbuat apa-apa selain berteriak memanggil Geralt berulang-ulang kali sampai teriakannya terdengar ke lembah Stelecid. Jadi beginilah proses ketika portal dunia terbuka diikuti dengan kemunculan monster baru. Triss di sini sangat ketakutan karena melihat takdir Ciri yang sangat mengerikan. Ia berkata kalau dirinya melihat putri Ciri menghancurkan dunia dan tidak ada yang bisa menghentikanmu. Seketika rasa putus asa kembali menyelimuti Ciri. Ia pun minta supaya pesemir menyiapkan Trial of the Grasses. Sementara itu di lembah Stelecid, Istredd bertanya-tanya siapa yang memanggilmu dan kenapa ini bisa terjadi. Alih-alih menjawab, Geralt nyuruh Istredd supaya membuka portal dan dia datang tepat waktu sebelum pesemir menyuntikkan TOTG. Meskipun Ciri berkata kalau ia yang memaksa pesemir supaya melakukannya, tapi Geralt tetap kecewa lalu membawa pergi putri Ciri dari Kaer Morhen. Cahir akhirnya sampai juga di Cintra. Lain dengan Yennefer, mereka lolos dari Rience, tapi tiba-tiba warga sekitar datang dan malah ngeledek Yennefer Jablay. Alhasil mereka jadi punya masalah baru. Beruntung Yennefer diselamatkan oleh Jablay asli yang ternyata dia sudah dibayar kerajaan untuk nangkap Yennefer. Lantas ia pun diikat di kursi, katanya Yenny akan dieksekusi mati. Seketika Deathless Mother kembali hadir menawarkan tawaran terakhir pada Yenny. Dia yang tidak punya pilihan ditambah sudah rindu dengan sihirnya juga, seketika menghilang setelah perjanjian di antara mereka terjalin, berpindah ke tempat antah berantah. Tapi ia masih memakai wujud seorang mentor penyihir agung. Alih-alih memberikan sihir seperti yang ia janjikan, Deathless Mother malah kembali berubah menjadi putri Ciri. Lalu berkata, akulah kunci untuk mengembalikan kekuatanmu dengan cara membawaku ke... A shattered black door just outside Sintra.